Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan jurnal individu selama saya bermagang di sebuah lembaga. Untuk yang pertama yaitu pendahuluan. Strategi adalah rencana yang dibuat oleh lembaga atau individu untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam pengelolaan fasilitas dan infrastruktur madrasah, diharapkan penerapan strategi yang efektif dapat memperlancar proses pendidikan dan memastikan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan oleh madrasah. Oleh karena itu, pengelola pendidikan seperti guru dan staf perlu mengembangkan dan menerapkan strategi atau ide yang efektif untuk mengelola dan memanfaatkan sarana dan prasarana secara optimal sehingga dapat mendukung proses pembelajaran dengan hasil yang maksimal. Proses pendidikan memerlukan fasilitas dan peralatan yang mendukung kegiatan belajar mengajar agar berjalan secara maksimal. Setelah semua fasilitas tersedia, penting untuk memanfaatkannya dan mengelolanya dengan baik. Manajemen ini meliputi perencanaan, perancangan, penyediaan, pencatatan, penerapan, pengurungan, serta penyusunan. Dengan pengelolaan yang baik, suasana belajar akan lebih menyenangkan bagi guru dan murid, yang dapat meningkatkan prestasi belajar dan mutu pendidikan lembaga tersebut, karena fasilitas yang memadai mendukung semua proses pembelajaran. Untuk selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan pendekatan dalam mengelola fasilitas dan infrastruktur untuk memperbaiki kualitas pendidikan di MTS Badri Duja. Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti memiliki peran sangat penting sebagai pengumpul data utama serta bertanggung jawab untuk perencanaan, pelaksanaan, pengumpulan data, strategi, dan pelaporan hasil penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan mencakup observasi, wawancara kepada kepala madrasah dan wakil kepala bidang fasilitas, serta dokumentasi yang tersedia di Madrasah MTS Badri Duja. Nah, untuk selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Sesuai judul yang saya pilih dalam penelitian ini yaitu strategi pengelolaan sarana dan prasarana dalam meningkatkan kualitas pendidikan di MTS Badri Duja. Sarana prasarana adalah kombinasi dua kata yaitu sarana dan prasarana. Meskipun masing-masing kata memiliki makna tersendiri, keduanya memiliki hubungan yang sangat erat. Secara umum, sarana prasarana merujuk pada fasilitas yang mendukung kegiatan atau organisasi untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Dalam konteks penelitian ini, fokus sarana dan prasarana adalah pada pendidikan, khususnya pada satuan pendidikan atau lembaga madrasah. Dalam organisasi pendidikan, sarana prasarana berarti fasilitas madrasah yang mendukung kinerja madrasah untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Yang pertama yaitu strategi pengelolaan sarana dan prasarana di MTS Badri Duja. Ada beberapa aspek dalam strategi pengelolaan sarana dan prasarana yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sebuah lembaga pendidikan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, penyediaan sarana dan prasarana. Penyediaan fasilitas dan infrastruktur di madrasah dilakukan dengan memperhatikan prioritas yang ada serta cara pembagian dan penggunaan program yang telah ditetapkan. Tujuan dari upaya melengkapi fasilitas ini adalah untuk meningkatkan standar pendidikan di madrasah. Kepala madrasah dan koordinator yang memiliki tanggung jawab atas pengelolaan fasilitas dan infrastruktur tersebut perlu secara rutin berkomunikasi untuk memastikan koordinasi dan pengelolaan yang efektif dengan guru untuk merancang ulang tata letak fasilitas dan mengevaluasi alat-alat pelajaran yang diperlukan oleh siswa. Harus sesuai dengan standar pendidikan nasional yang telah ditentukan. Selain itu, mereka juga harus meningkatkan kedisiplinan di dalam kelas. Yang B yaitu penggunaan sarana dan prasarana pendidikan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan
alat dan sumber daya meliputi. Yang pertama yaitu selama proses penjadwalan tidak boleh diintervensi dari pihak luar. Yang kedua yaitu prioritas harus diberikan pada kegiatan yang terkait langsung dengan pendidikan di madrasah dibandingkan dengan kegiatan ekstrakurikuler. Yang ketiga yaitu rencana penggunaan fasilitas dapat diinformasikan pada awal tahun ajaran untuk memberikan informasi yang jelas. Yang keempat yaitu pengembangan dan pelatihan staf harus dilakukan sesuai dengan bidang keahlian mereka untuk meningkatkan keterampilan yang relevan. Dan yang terakhir yaitu selain itu harus ada pembagian yang tegas antara kegiatan di dalam kelas dan di luar ruang kelas agar tidak terjadi kebingungan. Yang C yaitu penyaluran sarana dan prasarana pendidikan. Penyaluran merujuk pada proses pemindahan fasilitas dan infrastruktur beserta tanggung jawab pengelolaannya dari satu institusi ke institusi lainnya. Seperti itu. Proses ini melibatkan dua pihak. Yang pertama, pihak sumber, yaitu instansi yang mengirimkan sarana dan prasarana. Yang kedua, yaitu pihak penerima, yaitu instansi yang menerima sarana dan prasarana tersebut. Untuk yang kedua yaitu peningkatan kualitas pendidikan di MTH Badri Duja. Kepemimpinan yang efisien dari kepala madrasah sangatlah penting dalam memastikan keberhasilan sebuah lembaga pendidikan. Manajemen yang konsisten berfungsi sebagai pondasi utama. Tanpa adanya manajemen yang baik, sebuah lembaga pendidikan tidak akan mampu berfungsi secara efektif. Setiap elemen dalam manajemen, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, hingga evaluasi, memiliki peran yang penting dalam mendukung pengembangan dan kemajuan lembaga pendidikan. Dan untuk penjelasan yang terakhir yaitu kesimpulan, strategi pengelolaan fasilitas dan infrastruktur untuk meningkatkan mutu pendidikan di MTH Badri Duja menekankan bahwa pengelolaan yang efektif terhadap fasilitas dan infrastruktur memiliki peran krusial dalam mendukung pencapaian kualitas pendidikan yang lebih baik. Dengan penerapan strategi yang tepat seperti perencanaan yang matang, pemeliharaan rutin, serta optimalisasi penggunaan fasilitas di MTH Badri Duja mampu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas proses pembelajaran, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian prestasi siswa. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.